Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami sampai hari ini. Sementara hamba mau akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menganugerahkan, mengalirkan damai sejahtera bagi setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Sayang Tarigan, MTH dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry. Sobat Maestro, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan 26, tetapi saya tidak akan bacakan secara keseluruhan. Dan tema yang saya bagikan adalah The Power of Love, kuasa kasih. Sobat Maestro, pasal 17 itu menceritakan Yesus berdoa kepada Bapa dengan mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Itu di ayat yang keempat, Sobat Maestro. Lalu Yesus menegaskan bahwa begini, Bapa telah memberikan kuasa dan otoritas atas segala yang hidup, dan Bapa memberikan hidup kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepadanya. Yesus menyatakan dalam doanya bahwa mereka telah mengenal Bapa dan itu adalah hidup yang kekal. Yesus berdoa untuk mereka. Dalam doanya ia mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia. Mereka adalah milikmu, segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Itu yang Yesus tegaskan dalam doanya, saudaraku semuanya. Nah, Bapak Saudara, dalam doanya ayat yang ke-11 berkata begini. Saya akan bacakan bagi pendengar Sobat Maestro. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Jadi pendengar Sobat Maestro, sampai hari ini Yesus berdoa bagi saya dan seluruh pendengar Sobat Maestro. Yesus berdoa supaya kita ini tidak mengalami kebinasaan, supaya kita tidak mengalami kehancuran selagi kita masih ada di bumi. Tuhan atau Yesus itu berdoa kepada Bapa, dia berkata, ya Bapa, jaga mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Tapi aku bukan berdoa buat dunia, tapi aku berdoa buat mereka. Jadi kalau sampai hari ini Yesus berdoa bagi saya dan pendengar Sobat Maestro, seharusnya tidak ada satupun orang yang meninggalkan Kristus. Mungkin kita punya 1000 alasan untuk meninggalkan Yesus, tapi kita juga punya 5000 atau bahkan lebih alasan untuk tidak meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena Yesus berkata begini, di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang ke-24 berkata begini, Sobat Maestro semuanya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Itu doa Yesus. Jadi kerinduan Tuhan Yesus bagi saya dan pendengar Sobat Maestro adalah di mana Kristus berada, di situ kita berada. Makanya Bapak Ibu Saudara, Sobat Maestro ini dimanapun berada, hari ini mari kita selidiki kembali. Mari kita lihat kembali hati kita. Apakah karena persoalan atau apakah karena sakit penyakit? Apakah karena doa kita belum dijawab, kita mau meninggalkan Kristus? Jangan meninggalkan Kristus. Karena kalau kita meninggalkan Kristus, yang rugi kita, bukan Kristus. Kita yang rugi, Sobat Maestro. Nah, pendengar Sobat Maestro, ayat yang ke-12 itu berkata begini, ayat ke-12 saya bacakan bagi pendengar Sobat Maestro. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Kata binasa diambil dari kata apolomi, artinya adalah hancur, hukuman mati. Jadi selagi masih ada kita di dunia, Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita tidak mengalami kehancuran, supaya saya dan pendengar Sobat Maestro tidak mengalami kehancuran. Jadi poin pertama yang saya bagikan adalah dari pasal 17 ayat 9 sampai 26. Poin pertama, tetap berdoa bagi keselamatan orang lain. Dalam tekanan dan himpitan, fokus Yesus adalah keselamatan para pengikutnya. Bahkan ia memohon kepada Bapa agar semua pengikutnya mendapatkan perlindungan dalam keadaan yang begitu terhimpit.
tekanan demi tekanan yang sebentar lagi Yesus akan alami, tapi dia tetap berdoa bagi keselamatan para muridnya. Saya berdoa dan saya percaya seluruh pendengar suara Maestro dimanapun berada adalah orang-orang yang kesukaannya berdoa bagi keselamatan orang lain. Lalu ayat ke-20 dan 21 berkata begini, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi poin kedua adalah tetap memberitakan kebenaran, atau tetap memberitakan firman, tetap memberitakan kabar keselamatan, tetap memberitakan firman Allah. Siap tidak siap beritakan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat kedua berkata bahwa beritakanlah Injil, siap tidak siap. Jadi apapun keadaan kita, di situasi apapun kita, selagi ada kesempatan untuk beritakan Injil, beritakan Injil. Dan saya percaya, Injil yang kita beritakan, firman yang kita beritakan bagi orang lain tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk firman itu kerjakan bagi orang yang sudah kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Lalu poin yang ketiga adalah ayat 24 dan 20-26 berkata begini, saya bacakan kembali. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi poin ketiga adalah tetap setia sampai akhir. Apapun keadaan kita, Sobat Maestro, kita tetap setia sampai dengan akhir. Yang setuju katakan amin. Jadi ada 3 poin yang saya bagikan kali ini dengan tema The Power of Love. Poin pertama adalah tetap berdoa bagi keselamatan orang lain. Poin kedua, tetap memberitakan kebenaran atau tetap memberitakan firman. Ya, poin ketiga adalah tetap setia sampai akhir. Sebagai kesimpulan, Sobat Maestro, berdoa bagi keselamatan orang lain harus menjadi gaya hidup setiap pengikut Kristus. Jangan berhenti memberitakan firman Kristus dan tetap setia sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah yang kau berikan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang tetap berdoa bagi keselamatan orang lain, sehingga di mana Yesus berada, kami pun berada. Dan Tuhan juga tolong kami, perlengkapi kami ketika kami memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang yang tepat. Dan kami percaya firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus juga yang mampukan kami untuk kami tetap setia sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pendengar Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.